selanjutnya saya mempelajari kekurangan saya itu apa. Dan kita ada tepuk tangan 5 kali. Saya tidak akan pakai mic. Pasti bisa. Disnatalis SMP Negeri 3 Jakarta. Kakak di atas itu di slice ya, betul. Kemudian pindah dari SD biasa, kemudian pindah ke SD inklusi, kemudian dipindahkan ke SMP yang di Bandung, kemudian dipindahkan lagi ke SMA, kemudian mengambil jurusan RPL. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Mungkin spoiler singkatnya untuk menyingkat waktu, saya persilakan kepada Kakak Aigis. Tapi sebenarnya saya bacakan dulu ya. Ke CV-nya, Masya Allah bahasa Inggris. Jadi, aduh, berat. Kita baca dikit dulu ya, Bapak Ibu. Kemarin saya udah translate sebenarnya. Dengan pertama Aigis Arira STMMSI. Kemudian pendidikannya yang pertama tahun 2011 di Institut Teknologi Harapan Bangsa di Bandung pada tahun 2011. Lulusnya Pak, lulusnya tahun 2011, dan S2-nya di BINUS, Bina Nusantara Jakarta Indonesia, mengambil manajemen informasi sistem informasi kalau kita bahasa Indonesia-nya. Sebelumnya mau terima kasih ke Pak Rudi dan tim ya sudah mengundang saya menjadi pembicara di SMB 3, betul ya Pak ya? Oke. Ini langsung aja mungkin sharing ya kalau ada temanya hari ini. Jadi saya mulai mungkin dari mungkin kalau ibu guru udah tahu ya disleksia itu seperti apa gitu ya kesulitannya ya. Jadi saya langsung aja mungkin apa namanya cara mengatasinya gitu ya. Jadi ingat nama orang gitu kan. Jadi kalau saya bicara ke rekan kerja gitu ya atau temen lah, terus gue ingat namanya. Jadi waktu di SD ya sebenarnya apa yang dievaluasi di SD itu akhirnya saya rasakan di sekarang gitu Pak. Karena guru-guru itu kan ternyata setiap itu saya baca reportnya, saya itu melakukan begini-begini dan memang begitulah saya gitu waktu itu gitu ya. Nah, kesulitan terbesar saya itu ya bukan di SD khusus, karena di SD khusus kan saya punya tim yang apa ya, guru yang hebat lah ya, saya gitu ya. Nah, selanjutnya ya di SD umum gitu ya. Kalau di SD umum waktu zaman saya SD, ya saya nggak tahu bodoh gitu ya. Kalau di SMP saya sudah tahu kalau saya memang unik, saya bilang unik gitu. Saya nggak mau bilang ini, saya bilang saya unik. Memang terasa apa ya, cukup sulit ya untuk membuktikan kapasitas kita sebagai manusia gitu, ya kan? Orang itu kebanyakan menilai dari kekurangan kita sehingga menutup kemungkinan kita atau mengurangi kesempatan kita untuk eksis dalam belajar gitu. Nah, dengan pengalaman yang sangat banyak itu, kita kan sekarang sudah ada di dunia kerja ya. Nah, dengan hambatan yang kita miliki, nih tolong dong kasih lihat untuk saya terutama gitu ya, bagaimana nih kita menghadapi dunia kerja yang memang begitu besar tantangannya ya Mbak ya. Apalagi namanya kita punya hambatan, ada yang mungkin secara utuh bisa kita kerjakan, namun ada juga yang tidak bisa kita kerjakan. So oleh karena itu maka saya mohon tips atau cara bagaimana untuk menghandle itu semua. Terima kasih. Jadi gini, saya bilang kekurangan itu sih itu
pertama. Jadi saya memberikan energi positif dulu ke diri saya terutamanya gitu ya, bahwa disleksia itu bukan sesuatu yang bisa menghancurkan kehidupan saya lah gitu ya. Nah, bagaimana saya struggling di kekurangan saya di dunia kerja gitu ya. Kalau bisa dikatakan saya ambil contoh ya, saya pernah meeting dengan user saya gitu ya, ngomonginnya bulan 7 aja saya nggak tahu itu dunia begini gitu kan, misalnya gitu ya. Gimana caranya supaya saya nggak malu di depan? Udah saya briefing admin saya, nanti kalau saya bilang, kamu bilang ini bulan apa ya, kalau saya bilang bulan 12 Desember ya gitu. Jadi saya minta tolong dia, jadi kalau saya bilang bulan 7 saya lihat dia juga bilang Desember gitu kan. Jadi apa 12 Desember. Jadi saya tahu di mana kelemahan saya gitu. Saya kelemahan di mana dan apa yang harus saya lakukan atas kelemahan tersebut. Kalau misalnya dibilang matematika saya 9 kali 8, oh ya sampai sekarang juga ditanya gitu saya nggak bisa jawab gitu. Tapi saya tahu cara menyelesaikan pertanyaan itu bagaimana gitu. Bukan handphone, cek gitu kan. Hasilnya akurat kan. Tujuannya tercapai kan. Jadi memang saya punya kekurangan, tapi ya saya belajar bagaimana kekurangan tersebut tidak menghambat saya. Makanya kenapa saya bilang tadi saya ngambil S1 sistem informasi gitu ya, tidak apa namanya, tidak ambil komputer gitu ya, informatika gitu ya, yang teknis gitu. Ya memang saya ada kelemahan di situ gitu, jadi saya ambil yang ini gitu. Toh pada dasarnya kan kita punya jalannya gitu ya, pada dasarnya gitu. Jadi waktu saya dilempar buku gitu sama ini kan, apa sih yang mau saya expect dari orang yang nggak ngerti gitu. Jadi waktu itu saya cuma diem aja gitu, ya memang saya begitu gitu. Jadi nggak banyak iklan. Dan waktu SD gitu ya diajak ngobrol cuma bisa diem aja, nggak ngerti apa yang diomongin. Sampai orang juga aneh gitu kan. Sampai buat saya bilang, sudahlah. Sudah gitu. Kalau sekarang, aduh nggak berhentinya ngomong dulu tadi. Jadi ya gitu. Jadi Pak Adam, jadi kalau misalnya kayak saya yang saya rasakan, ya saya memang punya kekurangan. Akhirnya saya mempelajari kekurangan saya itu apa. Karena itu saya belajar kekurangan saya apa. Saya cari solusinya, saya harus bagaimana gitu. Itu sih yang saya rasakan Pak. Gitu. Jadi kayak saya tadi bilang ke akhirnya saya tolong bulannya itu kan solusi saya, gitu kan. Solusi saya singkat gitu. Bagaimana cara saya menulis EYD? Saya harus belajar yang itu. Saya harus belajar gitu. Walaupun saya belajar di S2 gitu. Dan ya itu. Makanya saya bilang tadi di awal, kalau sudah bilang males, udah hilang semua. Kalau udah ketemu males ya sudah. Tapi kalau selama masih penasaran masih ini, kita bisa belajar. Itu sih Pak yang dirasakan. Ada lagi yang bisa ingin yang saya tanyakan, kalau tadi Buning tanya sebagai seorang guru, kalau saya nanya sebagai orang tua untuk menghadapi hal yang sejenis yang namanya disleksia yang mungkin tidak hanya itu. Tadi kalau seorang guru kan sudah dijelasin, tapi tadi saya belum melihat orang tua Mbak Biska itu kan melalui proses panjang ya, dari SD sampai perguruan tinggi. Gimana sih cara kiat-kiatnya, cara mendidiknya? Kan perlu kesabaran yang diserahkan hampir 24 jam kan ya. Nah, kan tadi dijelaskan, oh kalau terima rapot hasilnya ini IP sedikit nggak apa-apa. Tapi dia kan belum, mbaknya tadi belum menjelaskan kiat-kiat. Mungkin bisa punya kalau kayak kita ya sebagai orang tua yang biasa gitu. Mungkin orang Mbak Biska sebagai orang tua yang sangat luar biasa sehingga bisa mengantarkan Mbak Hafiz sampai sukses ini. Yang kedua ini pertanyaannya yang simpel nih Mbak. Mamamu udah berkeluarga belum nih? Nah ini karena nanti kiatnya gimana? Apakah kalau keluarga mengalami hambatan enggak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sefrekuensi ya, sepemikiran, seini, cara pandang, segala macam nggak mudah ya. Masalahnya kalau jajan tanggal kan nanti bisa lupa ya. Tanggal, waktu, jam gitu ya. Jadi masih itu masih mencari yang mau menerima. Oke, untuk pertanyaan yang nomor 1, peran orang tua berarti jadi dalam rumah ya. Oke, untuk peran orang tua sih saya ada satu hal mendasar yang menurut saya penting gitu ya Pak, yang harus diterima gitu. Jadi orang tua itu harus menerima kondisi saya dulu, bahwa memang saya ini disleksia dan kekurangan. Jadi kami sekeluarga itu harus menerima itu gitu, termasuk saya gitu, bahwa saya punya kekurangan gitu ya. Jadi orang tua saya benar-benar support saya. Jadi waktu tahu saya disleksia, ibu saya itu keluar dari pekerjaan gitu tahun itu. Terus gak lama ayah saya kena PHK tahun 98 ya. Jadi jadilah berdua tuh di rumah ya, orang tua full gitu, bisa melihat perkembangan saya gitu. Nah di sekolah, di rumah itu ya itu tadi pendekatannya juga intens dua arah masing-masing ya. Jadi kalau saya belajar fokus sama ayah saya. Matematika itu benar-benar satu-satu itu soal yang dicatat di papan tulis. Oh si Agis itu belajar ini nih di sekolah gitu. Jadi saya ajarin anak saya ini gitu. Jadi supaya dia tidak tertinggal gitu, walaupun ya tempat tidak juga gitu kan. Gitu. Tapi itu yang ditanamkan gitu. Jadi open communication juga sama di dalam keluarga itu Pak. Jadi kalau misalnya ada permasalahan, ada apapun gitu ya, selalu diajak cara berpikirnya itu bagaimana sih gitu sama orang tua saya gitu. Jadi diledeknya sama dilempar sama guru gitu kan. Terus saya harus bagaimana responnya? Ternyata saya kesel kan, misalnya kan bu ya kok terima ya bu ya gini gitu kan, misalnya ngobrol. Nah itu kan orang tua yang ngasih feedback gitu kan. Oh kamu harus bertindaknya seperti ini. Jadi keterbukaan antara orang tua sama anak itu harus ada gitu ya. Jadi di sesi diskusi yang kadang-kadang kan kebetulan orang tua jadinya jualan kan, usaha gitu ya. Saya di toko ya jadi banyak ini gitu. Jadi di situ gitu peran penting orang tua. Jadi kalau udah belajar ya itu katanya saya pokoknya udah kerjain aja lah apa ya, besok kalau sembunyi tugas apa ya kerjain aja gitu. Gitu. Yang ngerjain bukan ya ada, saya sih ada gitu ngerjain gitu, tapi ya ngerjain ayah saya gitu sebenarnya. Jadi yang sekolah ayah saya gitu. Tapi ya yang penting pada saat itu orang tua punya prinsipnya mungkin tapi gini ya, saya di backup full sama orang tua gitu ya. Tapi saya tidak jalan karena atas punya backup tersebut gitu ya. Karena ada satu statement yang kayak ada di titik saya, orang tua saya, kalau kamu ibu tuh begini, selama kamu sudah berusaha, kata ibu saya, selama kamu sudah berusaha, hasil kamu tidak bagus, ibu terima. Tapi kamu usaha. Jadi jangan kamu jadi abai gitu kasarnya ya. Jadi abai kamu tidak berusaha, tidak saya lihat ya sudah gitu. Kalau kamu sudah berusaha mengerjakan, tidak mengerti ya terima. Jadi dari poin yang penting saya highlight, memang orang tua itu harus menerima keadaan anaknya, baru dia bisa masuk gitu ya. Kalau misalnya nggak terima, mungkin saya diumpetin. Iya betul, benar. Mungkin saya diumpetin gitu. Dan saya jadi nggak bisa berkembang gitu. Jadi kalau sekarang overconfident gitu. Saya mau jalan-jalan, saya cuma ngasih informasi gitu ya. Siapa tahu bisa di situ dengan kekhawatirannya dia gitu. Bisa gitu, karena pasti ada solusinya gitu. Jadi itu mungkin pelajaran hidup yang lebih banyak ditanamkan ke orang tua saya ketimbang pelajaran matematika, bahasa Indonesia dan lain-lain. Itu sih Pak. Jadi diskusi di rumah itu membuka cara kita berpikir ya, cara kita berpikir gitu bahwa ya saya nggak bisa bahasa. Kalau jalan-jalan misalnya ke luar negeri misalnya dengan bahasa Inggris, sekarang pakai Google Translate kok. Saya lapar bingung mau makan, itu kayak translate aja bahasa apa sih? Oh keluar misalnya bahasa Jerman misalnya gitu kan.
ya udah tinggal saya gini ya kan, saya bisa komunikasi, yang penting saya punya solusi gitu. Jadi tapi keberanian seperti itu kan nggak tumbuh tiba-tiba. Betul. Itu prosesnya kan saya dari bawah, artinya dari dekat sama Pak Rudi dulu, mungkin jadi bisa ngobrol sama Pak Rudi gitu kan, terus ngobrol dengan orang tua saya bagaimana arahannya, itu kan kalau nggak ada permasalahan matematika, fisika, ini mah nggak kepake lagi sah, tadi udah nggak usah pusing-pusing gitu kan gitu. Jadi ya begitu gitu prosesnya tuh personal banget, itu yang saya bilang personal banget. Itu sih Pak. Bagaimana Pak? Terima kasih penjelasannya. Satu lagi, Mbaknya punya komunikasi ya? Kan banyak di tempat-tempat kita ini punya komunikasi nggak? Nggak ada sih Pak. Nggak ada. Oh, ya. Terima kasih. Oke, tepuk tangan lagi dong. Ada lagi Bapak Ibu? Dan bagaimana cara mengatasinya, kesulitannya di bahasa dan juga di matematika ya, ini kan perhitungannya di penelitian bagaimana saat menulisnya ya. Terima kasih. Dengan kendala saya itu kan tadi ya, jadi saya sadar ini kembali saya nggak bisa menulis dengan kata-kata yang panjang gitu. Gimana caranya supaya orang paham apa yang saya sampaikan? Saya gambar. Jadi kalau dari Pak Adam, jadi Pak Adam bilang gimana solusinya, saya kalau menjelaskan sesuatu itu pakai gambar. Saya jelaskan pakai gambar. Ini dari sini, dari sini, dari sini. Nah, saat saya ambil S1 itu kita kan belajar ya Bu ya, maksudnya belajar tuh tugas saya itu momen penting banyak. Ini saya baru sadar, bagaimana sih caranya kita mengerjakan sesuatu itu berdasarkan landasan suatu teori, kita punya sudut pandang, landasannya apa, hasilnya apa gitu, ternyata begitu kan. Jadi saat saya menulis tugas itu, ayah saya cuma bilang tulis aja apa yang mau kamu tulis, gitu kan. Saya tulis, gitu kan. Terus ayah saya review, setelah review, ini kurangnya begini. Jadi dosen pembimbing saya itu ayah saya, dosen pembimbingnya itu, gitu ya. Nah, itu kan saya bingung kan menjelaskan dengan kata-kata yang muter-muter, akhirnya kan pakai gambar, gitu kan. Maksudnya tuh begini loh ya. Akhirnya sama ayah saya dibuatkan gambarnya, gitu ya. Fine, gitu kan, pakai fine, gitu, pakai flowchartnya bagaimana, gitu kan. Aku buatkan pepet lagi gitu kan. Terus ngantuk kan dosen, oh ini salah. Saya perbaiki apa yang menurut dosen itu salah, saya perbaiki. Tapi nanti akhirnya nggak ada lagi gitu. Jadi benar-benar itu dosen pembimbing yang benernya, karena struktur kalimat paragraf itu saya loncat segala macam itu. Jadi kesulitan saya itu menyampaikan apa yang ada di otak saya di dalam tulisan gitu. Jangankan di dalam tulisan, di dalam bahasa aja saya muter-muter kan gitu. Jadi dia nyampe ke dalam tulisan itu muter-muter gitu. Jadi waktu saya tugas akhir itu ya untungnya kebanyakan mungkin banyaknya saya kan ke akuntansi bikin program gitu. Jadi banyak perhitungan kan dengan Excel aja sampai nggak tahu rumusnya sudah bisa gitu ya. Ya walaupun saya juga nggak tahu itu bagaimana cara menyampaikan di dalam tulisannya itu yang ini. Kadang-kadang kita betul saja kan sudah tahu hasilnya apa. Saya waktu S2 begitu, karena saya belajar dari S1 dari S2, saya membuat ini hasilnya kurang lebih ini gitu. Nanti pas di bab satunya ya saya cerita ya udah tinggal ngikutin kira-kira tebakan hasilnya begitu.
jadi nggak pernah lepas ya Pak. Walaupun ya nggak mau pasti dieditin gitu. Bagaimana? Untuk saat ujian akhirnya itu sudah ada kesulitan atau apa kan? Oke, Saat sidang apa kendalanya? Enggak sih, saya nggak merasa ada kehambat karena kan saya percaya dirinya begini karena kan saya mengerjakan sendiri itu tugas adil ya. Ya walaupun mungkin dosennya yang bingung gitu ya, yang penting yang perlu jadi berarti dia kan Dia yang bisa paham. iya masalahnya kalau kayak saya sih bilangnya ya jadi aja dia yang bingung gitu ya kan. Kalau bingung banyak aja bingungnya gitu. Yang kalau saya yang bingung paling saya muter gitu. Ya itu mengalami Cukup bisa. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Bagaimana Bapak Ibu? Alhamdulillah, saya hanya ingin bertanya, apakah Pak Mbak Ais itu mengalami titik jenuh atau titik frustasi saat selama proses ini? pasti. Terus gimana cara ini? Bangkitnya itu Iya, mungkin itu saja. Iya. Terima kasih Mbak. Kan saya banyak kehilangan kenikmatan rasa ya kan. Jadi kalau memang saya kayak saat ini lah ya, saya bilang tadi saya mau ngambil antara sertifikat atau S2 gitu ya. Saya ingin banget yang bisa sertifikat ini gitu ya, berkali-kali tapi belum lulus gitu ya. Tapi ngedon gitu, saya down buku yang dibaca itu mungkin 1000 halaman bahasa Inggris dengan bahasa yang formal gitu ya, yang mungkin bahasa gaul aja, bahasa Indonesia aja saya nggak sanggup bacanya gitu. Tapi saya penasaran gitu, masa sih orang lain bisa saya nggak bisa. Itu saya belum menemukan aja caranya gimana supaya saya bisa paham itu gitu. Dengan kalimat-kalimat yang panjang itu gitu ya, saya belum paham. Tapi kalau ditanya kamu mau nggak? Mau gitu, mau. saya mau gitu, tapi saya memang masih merasa belum saatnya mungkin sekarang gitu, mungkin harus ada momen apa yang saya tahu celahnya gimana gitu. Jadi sedih Bu, saya pengen banget nyampe sertifikasi itu gitu. Tapi ya saya harus terima saya punya kekurangan, jadi saya belum menemukan solusinya bagaimana untuk supaya bisa lulus itu. Ada dimotivasi kayak kemarin mau ngambil gimana. Semangatnya yang memotivasi harus tetap mulai dulu. Ya pasti ada di titik nolnya gitu ya. Titik nol itu ada apa-apa saya pakai. Tapi kayaknya di Mbak Ais nggak ada nih kelihatannya. Ada sih titik itu ada gitu, tapi kadang-kadang balik lagi gitu, kita mau apa sih yang saya capai gitu, apa sih tujuan saya gitu. Terima kasih. Sama-sama. Baik, Bapak Ibu ada lagi yang ingin memberikan pertanyaan? Waktu kita masih ada 10 menit lagi. Bagaimana Bapak Ibu yang di belakang, Bapak-bapak? Pak Topik, Pak Nindo, aman? Oh ada. Baik di sini ya. Agak telur ya Pak. Telurnya 5 spesial. Kalau di usia SMA sampai kuliah mungkin secara pemikiran kedewasaan sudah mulai terbentuk ya. Bagaimana proses membentuknya sebuah tekad tadi? Itu tentunya waktu kita masih di SD SMP ya. Nah, kalau di SMA mungkin ketika dibully pun sudah mapan nih pikiran saya pengen jadi seperti ini kan gitu kan. Dibully ngadu kepada bapak, pada teman yang mungkin sangat dipercaya, motivasi akan segera muncul untuk bangkit dan semangat lagi. Nah, ketika masih anak-anak ini kan SD kan masih anak banget kan, pastilah ada dibully oleh temennya, dikatain temennya dengan
Dengan adanya kekurangan yang mungkin Mbak Egy sudah sadari tadi, tentunya untuk menyadari kekurangan di tingkat SD itu membutuhkan sebuah kesadaran yang cukup tinggi. Anak SD sudah menyadari kekurangan yang misalnya seperti itu. Nah itu ketika ada teman di bangku sekolah, dalam satu sekolahan, kan itu sekolah normal ya Mbak ya, waktu itu kan sekolah normal, sekolah umum lah. Itu akan timbul sesuatu yang sakit dalam hati. Nah, apakah hanya orang tua dan guru saja yang ketika waktu itu untuk membangkitkan rasa itu, baik SD maupun SMP, ini untuk bentuknya ketika benar-benar terasa sakit, dan seperti apa Mbak Egy bisa bangkit kembali dan semangat tekadnya tadi benar-benar tumbuh sehingga semangat itu yang menjadi modal dasar untuk bisa ke jenjang SMP, SMA sampai ke S2-nya. Itu aja Mbak Egy. Terima kasih Pak. Sebelum masuk Pantara di sini ya. Saya waktu masuk Pantara itu, sebelum masuk Pantara itu ya, seperti hanya harus masuk ke sekolah aja gitu, nggak di sekolah apa ya juga nggak tahu gitu kan. Apalagi kalau udah soal bahasa Sunda, gitu kan. Jakarta sih Pak, tapi Depok kan ada Sundanya gitu ya. Teman-teman kan boro-boro masih notekan kan, gitu kan. Nggak bisa gitu kan. Akhirnya dengan dapat nilai yang kecil gitu ya, akhirnya kan sadar bahwa saya itu tidak mampu gitu untuk sekolah di situ gitu, artinya itu tidak mampu menerima pelajaran di situ gitu. Dikasih apa namanya, dikasih les nggak masuk juga gitu kan. Apa yang diajarin sama guru les itu gitu kan nggak masuk gitu ya. Akhirnya ya pas sudah mulai ini ditanya waktu di Pantara belajar apa ya, sama juga dia juga masuk S2 gitu kan, baru saya iniin gitu. Cuman ada satu titik yang saya kayak titik balik gitu ya Pak ya. Titik balik saya itu ya kata-kata ibu saya itu ya, itu dia bilang pokoknya selama itu sudah diusahakan dengan baik gitu ya, itu yang diusahakan dengan baik, hasilnya segitu ya ibu terima. Saya sebagai anak gitu kan sedih, kecewa punya. Kenapa saya harus jadi sebodoh itu ya? Terus saya nggak terima gitu. Jadi saya ingin melakukan pembuktian bahwa nggak gitu-gitu banget, berusaha ya maksudnya harus baik, lebih baik lah gitu. Atau setidaknya kalau ibu maunya lulus ya lulus gitu. Saya lulus gitu. Tapi di titik itulah kayak titik balik saya gitu, saya tersadar gitu ya. Kalau usaha semuanya sudah usaha, tapi kayak saya merasa kayaknya saya bisa lah menyelesaikan itu gitu. Harus bisa gitu, gimana caranya. Jadi kayak saya suka badminton Pak. Saya suka badminton, masukin badminton untuk saya kan atlet, menjadi atlet badminton. Itu mungkin bisa jadi suatu pandangan baru lagi gitu ya untuk meningkatkan ini teman-teman yang mungkin sama dengan saya gitu kasusnya gitu ya. Saya sih pinginnya tuh ya dari dulu, kenapa saya bilang saya ingin bicara gitu ya, karena saya pikir harus ada hal yang disadari bahwa harus diterima, bahwa harus menerima diri sendiri, itu hal penting yang harus ada. Kalau hal itu nggak ada, diumpetin, diiniin, ya anak itu nggak bisa berkembang gitu. Dan hal itu kalau saya pelajari sekarang gitu ya, mungkin tidak khusus untuk anak yang ABK gitu, di lingkungan normal pun begitu gitu. Jadi ya mungkin ya itu sharing dari saya. Mungkin kalau ada yang ditambahkan silakan, kalau ada kekurangan mohon maaf. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya, selamat siang. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Kak Egy.